Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Fatin Atemam dari kelas EF4602 angkatan 2022 dengan NIM 1301223172. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kalkulus untuk calo 3. Oke, bismillah. Oke, pertama kita disuruh mencari untuk nomor 1, carilah titik pada elips yang bersamaan x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil pada titik berapa gitu. Pertama kita cari dulu range-nya. Cari range x kuadrat ketika y sama dengan 0 dan juga y kuadrat ketika x sama dengan 0. Pertama x sama dengan 0, maka 0 kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16. Ini kita masukkan dari persamaan tadi ya. Maka didapat y kuadrat sama dengan 4, kemudian y kuadrat sama dengan 0, berada di titik 0,4. Sekarang coba y sama dengan 0. Maka kita dapati x kuadrat ditambah 4, kita masukkan 0 kuadrat sama dengan 16. Maka x kuadrat sama dengan 16, x kuadrat sama dengan 0,16. Oke, lalu kita ingat kembali rumus kelengkungan. Yaitu mutlak dari y double aksen dibagi 1 ditambah y aksen kuadrat pangkat 3/2. Persamaan x kuadrat tambah 4y kuadrat tadi kita buat jadi y. Kelihatan kan ya? Oke. X kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16. 4y kuadrat sama dengan 16 dikurang x kuadrat. Y kuadrat sama dengan 16 dikurang x kuadrat dibagi 4. Maka y sama dengan 16 min x kuadrat dibagi 4 sama dengan setengah kali 16 min x kuadrat. Setelah itu kita lanjutkan dari yang sebelumnya. Sekarang kita cari y-aksen. Y-aksennya yaitu setengah dikali setengah dicoret dengan min 2x, kita dicoret, dikali 1 per akar 16 min x pangkat 2, ini dikali ya. Maka kita dapatkan min x per 2 dikali 1 per akar 16 min x kuadrat sama dengan min x per 2 akar 16 min x kuadrat. Sekarang kita cari y double aksen ya, sama dengan min 2 akar 16 min x kuadrat dikurang min x min 2x dikali 1 per akar 16 min x kuadrat dibagi kita bagi dengan 2 akar 16 min x kuadrat pangkat 2. Kita lanjut di belakang sini ya, semoga masih kelihatan kan? Oke, baik. Tadi sampai mana? 2 akar min 16 x kuadrat ya. Kita salin ulang aja deh biar gampang nih. Tadi kan y double aksen sama dengan min 2 akar 16 min x kuadrat dikurang min x dikali min 2x dikali 1 per akar 16 min x kuadrat. Lalu kita bagi dengan 2 akar 16 min x kuadrat pangkat 2. Maka sama dengan min 2 akar 16 min x kuadrat dikurang 2x kuadrat dikali 1 per akar 16 min x kuadrat. Kita bagi dengan 4, 16 min x kuadrat sama dengan min x
dikali akar 16 min X kuadrat ditambah X kuadrat dikali 1 per akar min X kuadrat. Lalu kita bagi dengan 4 dikali 16 min X kuadrat pangkat 2. Ini dicoret jadi 2. Salah tadi. Sama dengan min 16 min X kuadrat dibagi akar 16 min X kuadrat ditambah X kuadrat dibagi 16 min X kuadrat. Lalu dibagi dengan 16 min X kuadrat sama dengan min 16 dibagi 2 akar 16 min X kuadrat dikali dengan 1 per 16 min X kuadrat. Ini dicoret jadi 8 jadi 1, jadi 8 per jadi min 8 per 16 min X kuadrat pangkat 3 per 2. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam rumus kelengkungan. Y aksen sama dengan min X dibagi 2 akar 16 min X kuadrat. Ini hasil yang kita dapatkan sebelumnya ya. Y aksen kita dapat min X dibagi 2 akar 16 min X kuadrat. Untuk Y double aksennya kita dapati min 8 per 16 min X kuadrat pangkat 3 per 2. Oke. Karena kertasnya tidak cukup, saya ganti kertas sebentar. Hop. Teng-teng. Katakan ya. Oke. Hasil identifikasi tadi, yang sana tadi min X bagi 2 akar 16 min X kuadrat. Terus untuk Y double aksennya tadi kita dapati itu min 8 dibagi 16 min X kuadrat bagi 3 per 2. Di sini lalu kita gunakan rumusnya tadi, rumus kelengkungan tadi, Y double aksen dibagi 1 ditambah Y aksen 2 3 per dikali pangkat 3 per 2 sama dengan kita masukkan tadi kita sudah dapat 8 bagi 16 min X kuadrat pangkat 3 per 2 lalu dibagi dengan 1 ditambah min X dibagi 2 akar 16 min X kuadrat pangkat 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 8 dibagi 16 min X kuadrat pangkat 3 per 2 dibagi dengan 1 ditambah X kuadrat dibagi 4 dikali 16 min X kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 8 dibagi 16 min X kuadrat pangkat 3 per 2 dibagi dengan 4 dikali 16 min X kuadrat dibagi 4 16 min X kuadrat ditambah X kuadrat dibagi 4 16 min X kuadrat. Lalu kita pakaikan 3 per 2 sama dengan 8 16 min X kuadrat pangkat 3 per 2 dibagi dengan 64 min 3x kuadrat dikurang dibagi, maksud saya 64 dibagi 4x kuadrat dipangkatkan 3 per 2 sama dengan 8 dibagi dengan 16 min x kuadrat dipangkatkan 3 per 2 lalu 64 dikurang 4x kuadrat pangkat 3 per 2 dibagi dengan 64 min 3x kuadrat pangkat 3 per 2.
sama dengan ini dikali ya, 8 dikali 6 sama dengan 8, 64 min 4x kuadrat kali akar 64 min 4x kuadrat dibagi ini bukan 8, 16 min x kuadrat dikali akar 16 min x kuadrat dikali dengan 64 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan 3/2. Semoga kelihatan jelas. Oke, masih kelihatan jelas ya. Sama dengan 64 dibagi 64 dikurangi 3x kuadrat dipangkatkan 3/2 akan maksimal atau bernilai lebih besar ketika 64 dikurangi 3x kuadrat pangkat 3/2 semakin kecil nilainya karena range x kuadrat tadi itu adalah 0 sampai 16. Maka jika x kuadrat sama dengan 0 itu minimum, x kuadrat sama dengan 16 itu maksimum. Oke, kita lanjutkan. Kelengkungan maksimum, kelihatan kan ya, kelengkungan maksimum itu tadi kan x kuadrat sama dengan 16. Kita cari nilai k nya sama dengan 64 dibagi 64 dikurang 3 kali 16 dipangkatkan 3/2 sama dengan 64 dibagi 64 dikurang 4 dipangkat 3/2 sama dengan 64. Katanya sama dengan 64 dibagi 16 pangkat 3/2 sama dengan 64 dibagi 64 sama dengan 1. Oke, kerekam ya? Oke, kerekam, bagus. Sekarang kelangkungan minimum. Kelangkungan minimum. Dimana x kuadrat sama dengan 0. K sama dengan 64 dibagi 64 dikurang 3 dikali 0 pangkat 3/2 sama dengan 64 dibagi 64 pangkat 3/2 sama dengan 64 akar 64 ini kita coret-coret sama dengan 1/8. Kelihatan? Oke, kelihatan. Sehingga elips x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 16 memiliki nilai kelengkungan minimum 1/8 dan maksimum 1. Tadi kan dari titik ya. Kelengkungan minimum terjadi ketika x kuadrat sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Persamaan elips tadi x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 16. Kita standar persamaan elips. 4y kuadrat sama dengan 16, y kuadrat sama dengan 4. Y sama dengan plus minus 2. Yang mana titiknya itu 0,2 dan juga 0,-2. Sehingga titik
elips, di mana kelengkungan elips x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16 terjadi di titik 0,2 dan 0,-2 untuk yang minimum ya, titik minimum. Untuk titik kelengkungan minimum tuh ini. Lalu kita dicari juga kelengkungan maksimum terjadi, itu juga tadi kan disuruh nyari titik kelengkungan maksimum juga kan ya, terjadi ketika x kuadrat sama dengan 16. X kuadrat sama dengan 16, maka x sama dengan plus minus 4. Bersama tadi x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16. 16 tambah 4y pangkat 2 sama dengan 16. 4y sama dengan 4y kuadrat sama dengan 0. Y kuadrat sama dengan 0, maka y nya 0. Maka titik yang didapat adalah 4,0 dan min 4,0. Aduh, kertasnya penuh. Ada cover. Sehingga titik elips di mana kelengkungan elips x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16 maksimum terjadi pada titik 4,0 dan min 4,0. Sekian untuk nomor 1. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Soalnya yaitu misalkan suhu pada suatu lempengan yang berbentuk lingkaran di mana S sebagai daerah asal dengan titik x, y di mana x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 1 dinyatakan oleh T fungsi T x, y sama dengan 2x kuadrat tambah y kuadrat dikurang y. Tentukan tempat terpanas dan terdingin pada lempengan tersebut. Oke, pertama kita cari titik stasioner dari persamaannya, yaitu 2x kuadrat tambah y kuadrat dikurang y. Fx dulu, terhadap x, 2x kuadrat tambah y kuadrat dikurang y sama dengan 0. 4x sama dengan 0, maka x nya 0. Kelihatan? Oke, kelihatan bagus. Lalu kita cari turunan terhadap y nya, 2x kuadrat tambah y kuadrat min y sama dengan 0. 2y min 1 sama dengan 0. Y nya sama dengan setengah. Sehingga titik kritis adalah 0,5. Titik 0,5 tadi termasuk dalam daerah S karena 0 kuadrat tambah setengah kuadrat itu kurang dari sama dengan 1. Oke. Lalu kita cari nilai suhu di titik 0,5. Masukkan ke pemahaman fungsi tadi, T dengan 0,5 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat tambah setengah kuadrat dikurang setengah. Didapat seperempat min setengah, itu min seperempat. Lalu sekarang kita
perlu cari nilai ekstreme di pinggir bidang S, karena bidang S adalah lingkaran. Persamaan bidang S bisa diubah jadi X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Cari titik batas. Kita cari titik-titik batas dengan misalkan ya, X sama dengan cos T, Y nya sama dengan sin T. Kita contohkan aja. Tadi apa? Cari titik batas. Yang X nya kita misalkan dengan cos T, yang Y dengan sin T. Maka persamaannya jadi 2 cos kuadrat tambah sin kuadrat T dikurang sin T sama dengan fungsi dari T X, Y. Lalu kita turunkan terhadap T ya. Terhadap T untuk cari stasioner. T kita masuk dengan X, Y tadi. Jalanin 4 sin T cos T ditambah 2 sin T cos T dikurang cos T. Kelihatan? Oke, bagus. Sama dengan min 2 sin T cos T dikurang cos T sama dengan cos T min 2 sin T kurang 1. T aksen X, Y sama dengan 0. Cos T min 2 sin T min 1 sama dengan 0. Berarti cos T sama dengan 0 atau sin T sama dengan min setengah. Lalu untuk cos T sama dengan 0 terjadi ketika T nya sama dengan pi per 2 atau T sama dengan 3 pi per 2. Untuk sin T sama dengan min setengah terjadi ketika T sama dengan 7 pi per 6 atau 11 pi per 6. Sekarang kita uji nilai untuk setiap T. Untuk setiap T, guys. T sama dengan pi per 2 sama dengan 2 cos kuadrat pi per 2 ditambah sin kuadrat pi per 2 dikurang sin pi per 2 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat tambah 1 kuadrat per 1 sama dengan 0, cowok. T sama dengan 3 pi per 2 cos kuadrat kali 3 pi per 2 tambah sin kuadrat dikali 3 pi per 2 dikurang sin dikali 3 pi per 2 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat tambah min 1 kuadrat dikurang min 1 sama dengan 2.
Lalu untuk T sama dengan 7pi per 6 sama dengan 2 cos kuadrat dikali 7pi per 6 tambah sin kuadrat dikali 7pi per 6 dikurang sin 7pi per 6 sama dengan 2 dikali min akar 3 per 2 dikuadratkan tambah 1 min setengah, maksud saya dikuadratkan dikurang min setengah sama dengan 2 dikali 3 per 4, ini bisa tercoret, ini jadi 2, ini jadi 1 ditambah 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 6 tambah 1 tambah 2 dibagi 4 sama dengan 9/4 atau mendekati dengan 2,25. Penuh. Nanti ke atas dulu guys. Tadi berapa? Tadi sampai T7pi per 6 ya. Yang mana kita dapatkan tadi itu hasilnya 9/4 atau mendekati 2,25. Kelihatan guys? Oke, baik. Sekarang untuk T sama dengan 11pi per 6, yaitu 2 cos kuadrat dikali 11pi dibagi 6 ditambah sin kuadrat 11pi bagi 6 dikurang sin 11pi bagi 6 sama dengan 2 dikali akar 3 bagi 2 kuadrat tambah min 1 per 2 kuadrat dikurang min setengah sama dengan 2 dikali berapa? 3/4 ya, 3/4 secara 1 ini jadi 2 tambah 1/4 tambah 1/2 sama dengan sama guys, 6 tambah 1 tambah 2 dibagi 4 sama dengan 9/4 mendekati 2,25 juga. Berarti nilai T X, Y itu maksimum adalah 9/4 dan terjadi pada T 7pi per 8 dan T 11pi per 8 lagi per 6 11pi per 6 dan nilai Tx, Y minimum adalah negatif 1/4 terjadi pada 0,setengah. Untuk T sama dengan 7pi per 6 titiknya adalah X sama dengan cos 7pi per 6 yaitu min akar 3 per 2 dan Y nya sin dari 7pi per 6 sama dengan min setengah yaitu min akar 3 per 2 min setengah. Lalu untuk T sama dengan 11pi per 6 titiknya masukkan aja X cos 11pi per 6 yaitu akar 3 per 2 ya sama dengan sin 11pi per 6 yaitu min setengah. Lalu kita dapatkan titiknya itu akar 3 per 2 min setengah. Oke. Lalu kita bisa menarik suatu kesimpulan di sini ya. Kesimpulannya yaitu suhu maksimum Tx, Y 2 sama dengan 2x kuadrat tambah y kuadrat min y terjadi pada titik min akar 3 per 2, min setengah dan akar 3 per 2, min setengah
dengan nilai suhu 9/4 dan suhu minimum terjadi di titik 0,5 dengan suhu negatif 1/4. Selesai. Terima kasih.